Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Selamat datang juga kawan-kawan yang baru mampir ya. Monggo Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Monggo. Oke, baik, terima kasih Mas. Ini kesin sedikit ya, Bapak Bapak ya, Bro Ayung ya. Aku tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa, Mas Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di Ngobor. Betul. Ngobrolin yang horor-horor ya, Bi. Betul. Mengisahkan berbagai cerita-cerita misteri, cerita horor dari kawan subscriber maupun dari sekeliling kami ya, Betul. Bi, ya. Untuk kita berbagi sama teman-teman, semoga menghibur. Betul. Betul lagi Betul ya, semuanya. Dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru hadir di channel ini. Ini adalah channel Ngobor, konon channel yang paling horor Jagat Raya. Betul, Dunia tapi akhirat. itu cuma konon ya. Bi. Konon. Itu cuma konon, kita telah bersama. Baiklah, ini ada cerita sebuah apa? kisah. Pura-puranya gunanya. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Sebenarnya nggak ada bang, tapi ada sih sebenarnya. Ada sih, sebenarnya ada tapi sebenarnya nggak ada. Sebenarnya yang ada dan tiada gitu. Oke, ini ada sebuah cerita dari subscriber kita. Ngomongnya subscriber apa? Subscriber. Ada yang subscriber. Subscriber ya, subscriber kita, subscriber lama kita di Ngobor dan tentu di Lapak Horor dan channel yang lain yang ada di payung sini ya, Bi ya. Itu dari Mbak Baby. Sesi yang lalu pernah beliau juga yang terakhir kirim cerita ke sini di Itu yang makeup artist bukan? Betul. Iya, makeup artist. Beliau itu ngirim cerita yang terakhir itu judulnya digigit iblis apa gigitan iblis kalau nggak salah itu. Nah itu kan tentang diri beliau sendiri. Kalau kali ini itu tentang kawan dekatnya, Bi. Teman dekatnya, sohib gitu ya. Jadi begini ceritanya, Bi. Iya, begini ceritanya. Mbak Baby itu punya kawan, punya temen gitu ya, Teman sepermainan. Nah itu namanya Mbak Ara. Kalau Mbak Baby itu manggilnya Teh Ara. Gitu. Orangnya Mas Ayung. Ceritanya aku Mbak Baby ya. Orangnya Mas Ayung cantik banget. Orangnya cantik, imut, wis mulus banget lah pokoknya. Kalau aku dibandingin sama dia angel. Ini sendiri loh yang ngomong, bukan aku loh ya. Dibandingkan sama Mbak Teh Ara itu jauh lah. Kalau dia itu cewek banget. Nah itu kita itu kalau misalnya ini udah kayak saudara bener-bener lah. Dia sering main ke tempatku, aku juga sering main ke tempatnya. Orang tuanya dia itu udah tanggap kayak orang tuaku sendiri. Nah ceritanya seperti itu, Bi. Nah, udah segitu aja ceritanya. Berarti udah selesai. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Jangan dong. Jadi gini, Bi, itu cuma awalan aja. Mbak Teh Ara itu, Teh Ara itu seperti kebanyakan gadis yang lain dengan. Dulu ada kelas ada namanya Era ya. Ada. Yang dirimu naksir itu sih? Bukan dia yang naksir dong. Oh gitu. Oke gitu ya. Kita ditaksirkan oleh situasi waktu itu. Kemudian nggak pantas. Pantesan tadi kok nama ini kayak familiar. Oh iya dulu tuh ada kelas namanya Era. Tapi namanya Era Catur Bulansari. Malah dipanjangin. Oke. Mbak Era atau Teh Era itu panggilannya gitu, panggilannya Mbak Baby itu kan Teh Era. Teh Era itu seperti kebanyakan gadis yang Teh Era atau Teh Ara? Teh Ara. Aduh, jadi salah lagi. Teh Ara itu seperti kebanyakan gadis yang lainnya. Biasa Bi menjalin cinta gitu ya kan, pacaran, bahkan bisa dibilang Mas dia itu sering gonta-ganti pacar gitu. Ya lumrah orang packaging itu. Kalau aku gimana? Palingnya jadi penonton, sering jadi temen curhat, paling ngeliatin. Seandainya kayak gitu kan. Kebalikannya. Pacarnya yang udah ganti. Oh gitu. Udah iya. Jahat. Dan enggak seperti itu. Kemudian waktu pun berlalu, Mas. Akhirnya kita itu ini SMA ya di daerah Bintaro sana katanya. Kita itu sama-sama lulus. Kemudian itu temen SMA. Temen SMA. Dari tadi gue nangkepnya itu temen sepekerjaan sebagai makeup artist gitu. Bukan. Enggak jadi temen sekolah. Nanti kesananya akan kita jelaskan bersama, Bi. Jadi sama-sama lulus SMA, kemudian Teh Era itu melanjutkan kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka di sana lah. Lengkap banget kan. Sementara kalau aku, Mas, aku malah kursus
make up. Mungkin dulu saya itu tomboy, nggak ngurusin, yang penting mandi, pakai baju sekolah. Sekarang pas sudah gede, ternyata ini penting dan aku suka di dunia ini. Kemudian dia belajar make up, seperti itu tak jalanin. Waktu berlalu, dia itu di dunia perkuliahan, semenjak di kuliah itu kita udah nggak terlalu intens ketemu. Tapi tetap ada say hello lah lewat via handphone kayak gitu. Tapi ya tetap aja jarang, Mas. Suatu ketika saya udah jobnya kemana-mana gitu. Udah jauh waktu itu ya, alhamdulillah lah. Terus aku itu waktu itu baru pulang dari Bali. Naik pesawat, Mas. Bisa dibayangkan baru Bali dari Bali. Baru Bali dari Bali. Ini beli gitu kan. Baru pulang dari Bali naik pesawat. Yakin, Mas, waktu itu saya itu demi Allah saya ngerasa nggak tidur. Saya cuma nyender, aku cuma nyender Nyender gitu. di dinding pesawat gitu ya. Di dinding enggak, di balik. Emang pesawat Hercules. Hercules, enggak. Pernah Bu naik Hercules? Aku pernah percaya. dulu masih ada Relawan lebih helikopter macam-macam banget. Aku lihat fotonya sih teman-teman. Nggak kebayang kalau naik. Anginnya aja seperti itu. Lanjut ke Mbak Bebi ya. Mbak Bebi, aku itu nggak tidur sama sekali, Mas. Aku cuman ngelos, pikirannya kayak ngelos. Jadi aku cuman senderan. Nah, mata juga nggak kebejam sama sekali. Tapi di sana pada saat aku kayak pikirannya ngelos, emang capek banget, pengen buru-buru ke rumah, pengen buru-buru pulang ke rumah. Itu tak tahu dalam pandangan saya itu ngelihat Teh Ara itu, Bi. Teh Ara itu dalam keadaan yang parah, Bi, pokoknya. Parah gimana? Dia itu kayak terlentang di sebuah sofa panjang kayak gitu dengan rambut yang awut-awutan, acak-acakan, nafasnya tersengal. Apa namanya, air mata udah kayak terus kayak gitu. Nangis maksudnya. Nangis juga, tapi nafasnya emang susah kayak orang sekarat. Ini acak-acakan semua. Bajunya acak-acakan semua. Ini sebelum ke situ ya, Mas, tak ulangi lagi kata dia. Aku pernah sekali ketemu sama Teh Ara waktu itu. Jadi dia itu ngomong sama aku, dia lagi menjalin cinta, pacaran sama teman kuliahnya, Bi. Saudara teman kuliahnya. Saudara teman kuliahnya. Oh ya udah. Saudara teman kuliahnya ya. Iya, ya udah kamu mah namanya orang cantik kayak gitu mau sama siapa aja bebas katanya gitu. Ketemu lagi per sebulan, Bi. Ngomong katanya saya udah ganti. Gue udah ganti nggak sama itu. Loh, sama siapa? Tetangganya tadi, Bi. Tadi siapa? Tadi adalah pacaran sama tetangga pacarnya. Tetangga mantan pacarnya. Iya, tetangga pacarnya. Samping rumah lah, dekat rumah sedikit dari situlah. Ya, Mas, kok iso kata Mbak Bibi, kok iso secepat itu? Orang cantik bebas. Bebas. Sebulan ganti pacar, apalagi pacaran di rumah sana, tetangganya ngeliat terus naksir, seperti itu. Ya wis, orang namanya cinta, yang penting temen aku bahagia kayak gitu kan. Nah, pada saat nggak sengaja ditemukan, ini pesawat nanti Wispi ya. Pada saat ketemuan, ya Allah, Mas, saya bukan menghina makhluk Tuhan. Bu ya jangan yang kayak gitu. Good looking aja enggak. Jauh. Maksudnya siapa? Ini pacar yang baru itu, Bi. Ketemuan sama Bu Bebi. Oh iya, jangan iya, emosi, sama Mbak Ara juga. Aku udah mulai emosi soalnya. Iya, soalnya itu. Pas ditemuin sama Mbak Bebi, itu cowok yang baru banget itu ya. Berarti tetangganya itu. Ya Allah, kalau yang kemarin mah good looking, orang keren lah kayak gitu. Pas yang terakhir tampangnya, Mas, ya Allah, aku bukan menghina makhluk Tuhan ya, tapi nggak ada yang lain Teh, tapi mau ngomong sini susah. Modelnya, Mas, wis wireng cilik. Was, jelek, mukanya kayak neng wayang kuwi Sugriwo. Sugriwo kunyuk. Sebelah kayak gitu. Ampun lah kayak gitu, tapi aku mau ngomong ini digandeng kok ya bisa-bisanya pede gitu loh. Teh Aranya bisa-bisanya pede. Terus nah ketemuan itu ya wis pokoknya aku nggak tak pikirin, tapi ya kadang diem ya tak pikirin kok iso-isonya sama itu. Tau-taunya agak lama bilang geng. Nah itu singkat cerita Mbak Bibi kan dapat pekerjaan di sana di ya. Bali. Di Bali. Pulang-pulang di pesawat itu dia nggak tidur tapi ngelihat posisi kayak dapat pandangan. Nerawang gitu ya, nerawang. Iya kayak nerawang dapat pandangan kalau Teh Ara itu lagi terlentang. Kondisinya nggak baik. Nafasnya tersengal, bener-bener kayak lagi dijahatin, habis
dijahatin sama seorang, dihancurkan seperti itu, Bi. Di situ sampai aku berdaya air mata. Kayaknya aku teriak, tapi emang samping aku nggak ada yang peduli, berarti kan cuma dalam batin gitu kan. Wes Mas, singkat cerita aku pulang ke rumah. Ini kayak di film Manifest, ada satu film Manifest tentang pesawat gitu. Iya. Itu kayak gitu, penumpangnya itu dapat vision. Vision yang 108 apa bukan ya? Oh, Destination Final Destination beda ya. Beda. Ini tuh Manifest. Kemudian pulanglah sampai ke rumah, dia buru-buru nelpon ke Teh Ara itu. Halo Teh, kamu lagi di mana? Lu nggak apa-apa kan? Kayak gitu, lu nggak apa-apa kan? Ini pulang ke Bintaro lagi iya. ya. Terus telepon ke temennya itu jawab dengan suara parau, dengan suara lemas sambil nangis. Ngomong kayak gini, Gimana ngomongnya? Tak contohin. Nah. Konde, kamu kesini Konde, kayak gitu. Lo kenapa sih Teh? Kamu kesini, aku itu lagi di rumah sakit. Sambil nangis, suaranya nggak teriak. Aduh, ini udah kemalaman. Berarti bener dong ya? Bener. Perasaannya mungkin saking dekatnya gitu ya, Bi. Aku besok baru bisa besok nengokin kamu. Aku nanti kesana Teh. Aku yakin aku bakalan kesana. Kesanalah besok paginya, Bi. Ternyata orang secantik itu dia berusaha buat tabah untuk menyembunyikan rasa sakitnya itu ya. Tapi tetap aja mukanya itu yang putih jadi pucat kan, kayak apa ya, nahan sakit yang luar biasa, ketahuan banget, Bi. Kamu kenapa jadi kayak gini sih Teh? Aduh, ceritanya itu panjang. Ceritain semua. Iya, nggak apa-apa, kita tuh masih ada 20 menitan 20 menit ya buat ceritanya ya. Mbak Era ya, Teh Ara. Teh Ara cerita, Bi. Kak, lu kan tahu kemarin aku kan pacaran sama si itu ya. Iya, Sugriwo digituin. Iya, Sugriwo. Ih, jangan ngomong kayak gitu. Jadi Sugriwo nggak apa-apa. Aku ya nggak tahu. Aku kan pacaran bukan sama dia. Terus ketemu, tahu-tahu aku bisa mutusin cewek yang dulu, terus cowok yang dulu langsung mau jadian sama dia. Kayak nggak ada pikir panjang, Bi. Kemudian ini diceritain juga nggak bagus, soalnya apa, aku itu kayak apa aja mau sama si cowok itu, sejelek itu katanya, tapi bisa diperlakukan nggak manusiawi, kayak buat ajang apalah sama dia. Anehnya aku nggak bisa nolak kayak gitu, nggak bisa nolak, nggak ada kekuatan buat nolak sama sekali. Akhirnya satu titik batin ini melawan. Akhirnya ada titik di mana aku mampu ngomong, tak putusin si cowok Sugriwo itu, Mas Sugi gitu ya. Mas Sugi diputusin, dia sih anteng biasa aja, Bi. Tapi setelah diputusin itu di tangan sama Baby kan, nah itu udah mulai kerja, Bi. Berarti tengah waktu sudah lama si Aranya udah kerja, udah nggak kuliah karena lagi. kuliah waktu itu ya, iya, terakhir ya. Udah kerja, dia kerja di satu bank lah sana. Ini habis diputusin, bukannya aku sakitnya tambah baik, tuh tambah parah. Yang aneh di face, di wajah, di penampilan nggak kelihatan dia sakit. Orang-orang itu nggak nyangka dia sakit. Padahal aku kayak seolah-olah aku ini lagi sakit loh. Sakit semua gitu ya. Iya, sakit. Tapi yang paling parah di daerah lambung. Kata Bu Baby, gimana? Aku nggak percayanya gitu, Mas. Dia itu kayak cewek-cewek Korea yang sekarang, selalu bawa-bawa kotak makanan apa kayak gitu. Makan itu pasti jamnya tepat kayak gitu loh. Kok bisa penanya lambung? Terus dia itu sehat banget lah. Kok kayak gitu? Ya wis, Mbak. Terus gimana? Yang paling nyebelin, Sugriwo itu selalu ngikutin ke arah kemanapun, Bi. Jadi dia keluar ke mall, ada Sugriwo di belakangnya. Berapa langkah itu ada Sugriwo. Ditengok ngumpet lagi. Benar-benar mengintili, Bi. Menguntit ya? Menguntit, kayak seorang penguntit. Bahkan sampai ke tempat dia kerja seperti itu. Akhirnya saking jengahnya ngomong sama satpam, akhirnya digelandang keluar, dipaksa keluar. Di bank tersebut ya? Iya, di bank tersebut digelandang keluar. Kemudian dari saat itu mulai mending Dek, si Sugriwo nggak pernah ngikutin aku lagi, tapi aku sakit tambah parah. Yang aneh, aku sakit tambah parah, tapi di wajah, di face aku biasa aja. Yang suka aku banyak, tapi nggak ada satupun yang langgeng atau istilahnya sebulan kayak apa gitu, nggak ada yang tahan. Gitu, paling seminggu, Bi, terus 2 minggu. Nah, ada kejadian yang paling nyebelin lagi, Mas Ayung. Aku dengar cerita gimana nggak nangis ya. Waktu itu dia punya cowok, si Teh Ara itu agak lama memang, Bi. Agak lama lah, berapa bulan. Terus setelah Sugriwo
setelah Sugriwo. Setelah yang lain dulu. Oh, Sugriwo iya. terus yang lain putus-putus terus sama seseorang itu kayaknya mau serius mau nikah, bener-bener mau nikah. Sering cerita kalau aku ada hubungan serius mau nikah. Alhamdulillah Teteh akhirnya mau menemukan kebahagiaan, menemukan cintanya. Ditelepon suatu ketika, aku ditelepon ngomong, "Dek, kamu nanti yang ngerias ya, yang maesin adik, yang maesin aku kayak gitu kan. Nanti nikahan." Ngertinya kan yang nikah dia. Tahu-taunya cowoknya itu mau nikahinnya adiknya, Bi. Adiknya Mbak Ara. Adiknya Mbak Ara. Kayaknya dia nggak pernah ngendus kalau adiknya itu punya hubungan sama cowoknya dia atau apa. Begitu aja, Bi, kejadiannya. Orang tua juga kayak seolah nggak ada penolakan, nggak ada ini. Dia kayak diabaikan begitu aja, Bi. Aneh katanya. Akhirnya Mbak Baby kan menolak. Aku temenmu, aku nggak mampu buat ngerias adekmu gitu loh di depan dirimu. Akhirnya dia pura-pura lagi ada dapat job keluar. Nah, semenjak saat itu kirain semuanya tambah baik, Mas. Nah, ternyata habis itu dapat kabar yang lebih menyakitkan lagi. Jadi dia menderita cinta lah seperti itu. Akhirnya bapaknya yang aku kenal jadi orang baik. Dia itu selingkuh. Dia seorang pengajar, guru lah, Bi. Selingkuh sama Bapaknya Teh Ara. Bapaknya Teh Ara selingkuh sama ini, Bi, sama anak didiknya sendiri. Sampai jadi pisahan sama orang tuanya. Itu cerita sama Bibi. Kayak gini banget ya, kasihan. Di sisi lain, Bara itu mulai mungkin karena kejadian-kejadian tersebut makin tambah sok, dia itu sakit tambah parah, Bi. Sakit tambah parah. Lagi-lagi dalam penampilan itu biasa, Bi. Aku itu ya, Ndek, bilang sama Mbak Baby, duit itu bonusan dari bank sekitar 70 juta apa aku sampai lari keluar Jawa pengobatan biar aku sembuh, biar aku nggak kayak gini. Aku tuh sakit banget tapi nggak ada yang tahu. Pengobatan kesana ke sini dari berbagai pulau lah di Indonesia, tetap aja nggak ada kesembuhan sama sekali. Sampai akhirnya dia itu ada senggang waktu ketemu sama Baby face apa adu muka gitu, face to face, terus ngomong cerita bla 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 bla, terus nangis kan, sebagai kawan kan ada dukungan begitu kan. Oh iya, kenapa gue lupa katanya, lu kan omnya orang bisa, orang pintar kayak omnya gitu. Mbak Baby. Omnya terus kakaknya juga orang pintar. Ya udah nanti ketemu sama omku katanya. Ketemulah mereka, Bi. Jadi berempat. Teh Ara, Mbak Baby, Om sama kakaknya Mbak Baby gitu ya. Nggak diceritain apa-apa, kami udah tahu. Orang pintar kan tahuan, pinter. Iya, nggak usah diajarin tahu. Juga udah tahu. Terus ya udah nanti insya Allah kita bakalan nulungin ya pelan-pelan. Karena ini udah mengakar banget, kamu udah berobat kemana aja, nanti insya Allah kita tolong. Si Ara pergi pulang ke rumah gitu ya. Nah, Baby, kamu mau ngelihat asli sebenarnya temanmu kayak apa? Bebe gitu. Aku wedi Om, takut Om. Dia kan orang berbes. Ya kalau mau pengen penasaran pengen lihat. Oh, Mbak Baby itu orang berbes. Ya? Gini. Berarti wongnya dia apa? Wongnya dia. Iya, kalau Mbak Baby ya. Kalau aja ya gue lah. Bukan pas lagi balik ya dolan-dolan mainnya apa-apa. Bawang. Bebas ya nggak bawang apa-apa. Itu akhirnya ya Om, ya udah aku pengen ngelihat keadaan aslinya. Itu diraupin mukanya begini sama Omnya. Itu ya Allah, masa yang lihat itu ternyata mungkin wujud aslinya yang nampak sama orang lain atau yang dia aslinya seperti itu. Jadi wajahnya, tubuh secantik itu, wajah secantik itu, tubuh semulus itu, yang aku tahu, yang aku lihat ketika diraupin gini sama omku, keriput luar biasa, Bi. Menghitam semua itu, keriput hitam, bener-bener hitam, kayak balungan semua itu. Kulitnya kendor begitu, ngedor kayak gini. Terus di sini banyak cakar-cakaran katanya. Kok bisa kayak gitu, Om? Ya itu yang alami temenmu. Kalau tampangnya seperti ini, mana ada orang yang mau kayak gitu loh. Jadi semua kalau ngelihat sekilas buat penarik gitu ya, masih kelihatannya aslinya ya cantik. Tapi kalau udah jadi, ya jadinya kayak gitu. Oh iya. Makanya nggak ada yang betah. Ini dikerjain emang, nggak wajar ya. Nggak wajar kayak gitu loh. Terus yang paling gawat, lihat di bagian perutnya kayak gitu. Di perutnya itu yang sakit itu udah parah banget. Itu di sini yang kelihatan itu nampak hitam kemerah-merahan kayak gitu di perutnya itu. Akhirnya apa?
Om tolong Om, temen aku disembuhin, kasihan dia udah kemana aja. Ya udah. Nah setelah itu Mbak Bebi yang rumahnya kan udah beda sama Om gitu ya, akhirnya sering main ke rumah Omnya. Terus Omnya juga kadang-kadang ke rumahnya Bebi. Itu pengobatannya di situ Bi. Saya ngeliat kalau di cerita orang kalau lagi bulan Maulid terus ngumbai keris, ngumbai gamelan kan ada kayak gini. Itu perang-perangan kayak gitu Mas. Jadi langit Jakarta kayak apa sih ya? Tapi bisa bener-bener dimensinya kayak berubah. Jadi isinya bunyi kayak dem, warna-warni macam-macam banget. Itu Om sama Kakak lagi perang sama dukunnya dia. Lagi perang sama dukunnya dia. Om sama Kakak berarti kakaknya Mbak Wibi juga Mbak bisa. Bibi bisa. Akhirnya apa? Itu selama 1 minggu, mau 1 minggu lah itu perang-perangan seperti itu. Sebentar, mumpung lagi ada perang-perangan. Ya. Kita rehat dulu. Oke, tadi nyampe itu ya Bro Ayung, perang-perangan ya di Jakarta ya. Perang-perangan saat itu malam hari, Bu Bebi ikut, Mbak Bebi ikut, aku manggilnya ibu sih. Buat itu dia seneng sama si Ronaldo juga, manggil Ronaldo, panggil aja aku ibu kayak gitu kan. Akhirnya aku manggilnya ibu juga. Terus dia itu, aku berkesempatan malam itu, malam hari Mas, itu kembali om saya ngomong, kamu ini memang perang terakhir ya, malam ini perang terakhir, kalau memang Gusti Allah ngizinin itu dukun bakalan tumbang. Karena aku udah ngasih peringatan, kamu berhenti, kejahatan kamu hentikan, ini udah keterlaluan. Kalau terus temenmu ini arahnya bukan masalah nyakiti dia itu biar nggak laku, nggak payu lagi kata orang Brebes gitu kan, biar dia nggak laku, terus dia yang ininya terus dikasih penderitaan tentang orang tuanya, ya itu perbuatan dia semua Bi. Sama ini ya, adanya menikah sama pacarnya itu juga iya. Kemudian yang ketiganya itu ini adalah penghabisan, jadi mau dibunuh pelan-pelan. Jadi kalau misalnya ilmu ini Bi, kalau misalnya si Ara nggak mati, si itunya yang mati, Sugriwonya yang mati kayak gitu. Ini benar-benar kelas dahsyat. Makanya kemana aja dilala, emang kesembuhannya belum dapat kesembuhan nih waktu itu ya. Kemana aja nyampe habis-habisan. Tapi orang tuanya nggak ngerti dia berobat kayak gitu. Punya uang sendiri kan. Tahunnya jalan-jalan. Emang hobinya traveling. Nanti di belakang insya Allah. Nah itu apa? Kamu mau lihat ini yang mau terakhir ini, lihat lagi seperti apa sebenarnya. Diraupin lagi kayak gitu Bi. Ternyata di sana makhluknya Mas bukan kelas ini yang aku kan matanya kadang-kadang lihat, kadang kayak gitu ada makhluk ya kayak pocong, kunti segala macam. Jadi di perut itu, terutama di bagian perut itu kayak semacam bara-bara api kayak gitu lebih. Memang banyak berputar kayak gitu, muter-muter murek-murek kayak gitu. Terus pendarahan sinarnya itu gosongin keluar-keluar kayak gitu. Tapi pas kayak di zoom, diperbesar itu emang ada makhluknya. Kayak semacam dia itu rajanya, kayak Raja Banaspati. Ini aku persis kayak lagi cerita dulu kita di daerah Brebes Kidul juga. Kan ada yang sampai meninggal, yang kurus kering gitu ya Bi. Itu seperti itu mirip Bi. Mirip, dan orangnya pelakunya di daerah mana tuh mirip sama kayak gitu loh. Akhirnya udah om aku nggak mau ngeliat lagi, aku udah nggak tega. Itu dia nyaksiin sendiri kayak seolah-olah ini perang nonton TPE gitu loh. Ini nonton TV, cium dukun tuh kelihatan mati Bi, dukunnya Bi. Dukunnya tewas kayak ada ledakan gede kayak gitu. Ya udah, alhamdulillah ini udah selesai. Lah temen aku gimana urusannya om? Lihat copot-copotin semua yang di perut. Tapi nanti pengobatannya dohir gitu ya, berangsur, sama dia harus mulai banyak wudhu, banyak sholat seperti itu kan. Nah nanti ada kejadian kamu tahu sendiri. Setelah seminggu itu Bi, ternyata Sugriwo meninggal Bi tanpa sebab. Jadi meninggalnya juga tragis kayak gitu aja. Orang kalau tetangganya itu lewat, dia lagi jalan plak kayak gitu Bi. Tapi seminggu persis setelah perang-perangan itu. Iya, setelah dukunnya mati. Terus Sugriwonya juga mati. Jadi dijelasin, Mas ada ilmu yang kayak gitu Mas. Apa namanya, santet, kebencian seseorang nyampe bisa bikin mati seseorang itu, pengen supaya menderita dulu semuanya loh. Terus taruhannya
pantesan ya susah disembuhin, berarti kelas tinggi, kalau enggak dia yang mati gue yang mati kayak gitu. Iya Mbak, emang ada yang seperti itu. Nah terus pertanyaannya sekarang Mbak Aranya, Teh Aranya di mana? Dikirimin fotonya Bi. Terus fotonya sama Kang Guru. Pertama di kan Australia. iya, sekarang ada di Australia. Loh, sekarang udah baik kan, udah sehat alhamdulillah. Cuman dia buat ngelupain semua masa lalu yang pahit-pahit. Terus masalah keluarga, kan banyak kan akhirnya sama keluarga nggak terlalu ini sih kan. Karena yang peristiwa kemarin dia buat ngelupain semua, sekarang traveling keliling dunia lah. Lagi kemarin ada di New Zealand, sekarang ada di itu Australia, lagi foto sama kamu. Ya dekat-dekat situ lah. Iya ada. Niatnya kita kan mau ke sana ya. Ke sana kapan-kapan. Habis Lebaran. Kapan-kapan. Itu aja sih. Tapi ya memang pada saat perang-perangan itu aku ngelihat sendiri, biasanya dia itu santai. Kalau ngadepin orang kayak gitu, dan nggak pernah sampai ngeliatin, walaupun itu kasus temen aku diliatin. Kalau itu mungkin aku saking dekatnya, jadi dikasih lihat itu seperti apa, dan aku lihat Unggu juga kepayahan. Jadi dia nyampe ngomong kalau misalnya ada apa-apa, ya aku lillahi ta'ala, kalau ini terakhir. Pokoknya kalau nggak dia yang lewat, gue yang lewat kayak gitu. Kalau Mas mah banyakan diem kayak gitu. Teh Aranya sekarang masih sendiri, belum menikah? Masih sendiri. Oh, masih sendiri. Masih sendiri. Ya udah, nanti kita ketemu di Swiss. Ketemu di Swiss. Berarti setelah ketemu sama aku di toko roti di situ, toko roti itu. Oh iya, toko roti. Kan ada Holland toko roti juga. Bakery, ya. Ada Holland, aku ada mau ngomong Swiss. ketemu sama aku di Holland Bakery maksudnya. Holland Bakery gitu ya udah. Roti Swiss. Oke. Iya. Seperti itulah kisahnya Mbak Ara yang disampaikan sama Bi. Ya semoga lah, maksudnya kita cantik boleh Bi, tapi ya jangan terlalu ini banget. Cantik boleh, siapa bilang nggak boleh. Iya benar, siapa bilang nggak boleh. Maksudnya jangan terlalu mencolok untuk gampang menyakiti orang lain. Betul. Ganti seperti itu. Betul. Ada Sugriwo yang mampu melakukan itu. Nah, iya. Ya kan, pasti banyak Sugriwo yang lain seperti itu. Ada Cakil, Buto. Biasanya yang berpotensi melakukan itu ya bangsa-bangsa Sugriwo gitu ya. Benar-benar. Kalau bangsanya itu yang ganteng-ganteng gitu, akan Arjuna kayak gitu, ya. Enggak lah. Mereka biasanya dia mainannya panah. Iya, mainannya panah cinta gitu. Cuman kalau udah Sugriwo ya udah. Angel. Repot. Mainannya untuk ya. Mainannya gigi. Iya. Ya udah, segitu aja. Terima kasih Mbak Baby udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga Teh Ara ya gitu ya. Udah ya, maksudnya udah diceritain gitu mengenai pengalaman hidupnya. Siapa tahu ya kita bisa belajar dari sesuatu yang pernah dialami sama Teh Ara sama Mbak Baby juga gitu ya. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, termasuk dibuat Teh Ara sama Mbak Baby gitu ya, bercandaan kita mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan ya memang betul, dari apa yang gue pribadi percaya, santet itu ada gitu ya. Meskipun sekarang udah sangat jarang, tapi itu masih ada. Ada pelakunya, ada yang nyuruh orang melakukan hal itu ke orang lain. Betul. Dan mungkin kalau mau dicari-cari, korban santet itu banyak. Bahkan kadang kita tuh nggak sadar kalau kita itu kena santet. Itu yang jadi masalah gitu. Iya, benar-benar. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu ceritanya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.